Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Potret miris inilah yang terlihat pada seorang Paula Verhoeven setelah majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perceraian Baim kepada dirinya beberapa waktu lalu. Ya, sebagaimana putusan hakim yang dibacakan pada tanggal 16 April 2025 tersebut, Paula divonis telah terbukti berselingkuh, oleh karenanya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Baim sang mantan suami. Hal ini menjadi presiden buruk pertama yang dialami Paula, karena perjuangannya untuk membantah tudingan selingkuh nyatanya kalah di meja pengadilan. Paula sempat tak puas dengan hasil persidangan, sehingga membawanya ke kantor komisi yudisial untuk melaporkan hakim yang memimpin persidangan karena diduga ada pelanggaran kode etik. Setelah itu, Paula pun berjuang keras melakukan safari ke berbagai podcast untuk mencoba memberi klarifikasi serta bantahannya atas vonis hakim bahwa ia terbukti selingkuh. Kalau orang bilang di persidangan, aku teriak-teriak loh. Aku mendebatkan, maksudnya gini loh faktanya gitu. Kenapa aku merasa kenapa cuma didengarkan dari satu pihak aja? Apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan akhirnya. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Namun naasnya, di tengah perjuangan Paula untuk kembali membersihkan nama baiknya yang sudah terlanjur buruk, keluarlah sebuah rekaman audio yang kini menjadi viral dan diduga merupakan percakapan di antara Baim dan Paula. Rekaman tersebut diduga adalah salah satu alat bukti yang digunakan Baim ketika melawan Paula di pengadilan. Namun entah karena apa, alat bukti yang menjadi materi persidangan tersebut justru kini bocor ke dunia maya. Diduga pihak Baimlah yang dengan sengaja telah membocorkan isi rekaman tersebut sebagai upaya pembunuhan karakter kepada Paula, terutama agar tidak lagi berkuat-kuat di media. Hal mana sudah ditegaskan oleh Baim sepenuhnya agar Paula tidak lagi mempersoalkan hasil putusan sidang perceraian mereka. Jika ingin agar semuanya baik-baik saja, bahkan hak asuh anak bisa diberikan Baim kepadanya. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah, apapun itu nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah naik banding. Saya yang akan kasih hak asuh anak itu kepada Paula. Rupanya, dalam rekaman audio yang kini jadi viral, terdengar suara seperti milik Baim sedang berusaha untuk meminta penjelasan kepada Paula terkait adanya temuan isi chat yang diduga dilakukan Paula dengan seorang pria. Awalnya tak mengakui, tapi setelah dibeberkan bukti demi bukti, Paula akhirnya tak bisa mengelak, sehingga dianggap oleh Baim bahwa Paula telah berbohong kepadanya. Akhirnya dengan terlebih dahulu mengucap bismillah, Baim menjatuhkan talak sebanyak 3 kali kepada Paula. Paula tentu tak senang, juga merasa gusar dengan keluarnya rekaman yang sifatnya sangat pribadi ini kepada publik. Tapi apa mau dikata, Baim tampaknya tidak main-main untuk menjatuhkan vonis demi vonis kepada ibunda dari kedua anaknya itu. Hal mana sangat dikhawatirkan oleh pihak Paula, bahwasanya jejak digital yang ada sekarang ini akan sangat merugikan mental kedua anaknya kelak. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya kita ini sudah terlalu jauh dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Tapi apa yang dipikirkan Baim mungkin lebih ringkas dari apa yang dipikirkan oleh seorang Paula Verhoeven. Dan jika benar bahwa rekaman yang kini viral justru bersumber dari Baim sendiri, maka dapat dipastikan bahwa Baim telah berbohong kepada publik atas janjinya untuk tidak lagi menyalahkan Paula
juga ikrar untuk tidak pernah membuka aib apapun tentang Paula kepada publik. Ya, apapun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah. Saya pun sampai sekarang juga menjaga banget apa yang saya tahu mengenai kejadian atau apapun itu. Saya hanya membiarkan di pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya Paula. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu dijelaskan apa yang terjadi. Karena saya selama ini, saya sama-sama dia tuh, dia tuh teman terbaik saya. Jadi kalau saya doain aja, semuanya itu akan baik-baik aja. Dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau nggak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalkan udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu yang beritanya ya. Itu aja sih, itu aja. Paula Verhoeven kini tentu saja gamang dengan kondisi dilematis yang harus dihadapi. Cobaan datang silih berganti, Paula terus berusaha sekuat tenaga untuk setidaknya memiliki kesan yang baik di mata kedua buah hati yang sangat dicintainya. Maka apapun akan dilakukan, meski kerap harus didera oleh kelelahan fisik dan batin karena sudah terkuras habis energi serta air mata. Sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Aku sebenarnya udah capek sih, 1 tahun capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah. Aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Udah nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan Engkau gitu. Cuman aku nggak tahu Mas, beneran. Udah nggak tahu cara membela dirinya seperti apa kan? Iya, dan balik lagi seperti yang selalu aku punya prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa kita omongin. Gitu. Ya. Dan kalau orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita nggak usah ngomong, mereka akan selalu ada buat kita. Itu saya setuju. Iya. Cuma kan hidup harus berlanjut. Iya. Betul kan, Mas? Ini adalah salah satu cara ikhtiar yang udah aku lakuin demi anak-anak dan kedua orang tua. Pertanyaannya sampai kapan? Hasilnya terserah Allah. Ya ampun, sangat prihatin sekali dengan keadaan Paula ya. Seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula gitu. Sangat memprihatinkan sekali. Apalagi kita mengetahui jejak digital itu kan tidak bisa dihapus. Kelak anaknya sudah besar, dewasa, dia bisa membaca seluruh permasalahan yang tengah dihadapi ibunya pada saat ini gitu. Dan yang pastinya juga lebih ke mental anak-anak ya yang menjadi concern kita semua gitu ya. Bahwa apapun yang dilakukan antara yang dulunya sepasang suami istri walaupun sekarang sudah jadi mantan gitu kan, tapi yang namanya seorang ayah dan juga seorang ibu itu harus memberikan kenyamanan, keamanan dan kestabilan terutama mental untuk anak-anak. Apalagi ini kan anak-anak dari Paula ini kan masih sangat kecil sekali gitu kan, dan sekarang itu dengan perkembangan zaman sosial media yang Asad bilang tadi benar, jejak digital itu bisa dihapus. Jadi kan bisa kebayang ya efek atau dampak ke depannya untuk anak-anak mereka itu seperti apa. Nah mungkin ini yang bisa dipikirkan ya untuk orang tua ya, bukan cuma Mbak Im ataupun Paula. Orang tua di sana ya, agar permasalahan terjadi dalam rumah tangganya tidak berdampak terhadap anak-anaknya.